Kita sudah melihat apa yang terjadi di Ukraina, kita lihat apa yang terjadi di Gaza, kita juga lihat apa yang terjadi di Iran. Ini memberi pelajaran dan pasti penekanan bagi Presiden Prabowo untuk menjalankan strategi ekonominya. Dan untuk mencapai itu APBN menjadi andalan. Kementerian Keuangan menjadi institusi yang penting untuk bisa menjaga instrumen itu mencapai tujuannya. APBN yang didesain untuk mendukung agenda pembangunan terutama adalah melalui fungsi stabilisasi alokasi distribusi, itu yang diamanatkan oleh Undang-Undang Keuangan Negara. Dan dalam hal ini untuk bisa mencapai itu harus bisa mengidentifikasi tantangan. Stabilisasi harus dijalankan pada saat terjadi boom, bust, dan gejolak. Program-program prioritas harus menunjukkan suatu alokatif efisiensi dan bagaimana APBN bisa menciptakan pemerataan kesejahteraan. Kementerian Keuangan dalam hal ini berperan secara sangat spesifik dan strategis. Tugas Kemenq sesuai dengan Undang-Undang 17 tahun 2003 mencakup tugas pokok yaitu merumuskan kebijakan fiskal pasal 11 seperti kami menyampaikan KEM PPKF dan nota keuangan, mengelola kas negara pasal 12, ini yang dilakukan oleh Dirjen Perbendaharaan, mengelola utang negara pasal 13 oleh Dirjen PPR, mengelola aset negara pasal 14 oleh Dirjen Kekayaan Negara, melakukan pembangunan akuntansi dan pelaporan keuangan pasal 30-32 itu yang dilakukan oleh seluruh unit di koordinasi Perben dan pengawasan serta pengendalian oleh Inspektorat Jenderal. Kami juga melakukan fungsi khusus sebagai bendahara umum negara, memegang dan mengelola account BUN Bendahara Umum Negara pasal 8 yang berisi sebetulnya dan berevolusi cukup besar termasuk dana cadangan karena semua negara, jangankan negara sebesar Indonesia, organisasi seperti kalau kita berorganisasi di tingkat kelas atau OSIS pun selalu ada yang namanya dana cadangan karena sering organisasi menghadapi hal yang tidak direncanakan. Demikian juga dengan negara. Kami juga bertindak sebagai Chief Financial Officer bagi negara atau CFO negara pasal 6 dan kita sebagai koordinator hubungan fiskal pusat dan daerah pasal 4. Prinsip-prinsip tersebut harus dilaksanakan berdasarkan pasal 3 transparansi, akuntabilitas, value for money, dan prediktabilitas. Ini tentu bertujuan agar keuangan negara memiliki kredibilitas, bisa dipercaya, menjadi tools untuk menjaga yang disebut kontrak antara rakyat dan negaranya, dan juga pada yang saat sama bisa sustainable atau bisa berjalan secara berkelanjutan karena kondisi keuangan yang sehat menjadi sarana dan menjadi prasyarat untuk mencapai Indonesia yang maju. Dan inilah yang terus kita lakukan di dalam Kementerian Keuangan.